Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur atas segala nikmat, atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan ini mengantarkan kita kepada derajat muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mustami'in yang berbahagia, di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan yang telah lalu pun, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa di dalam bulan Ramadan ada satu malam di mana malam itu adalah malam yang sangat mulia, malam yang sangat istimewa, malam yang begitu diagungkan oleh umat Islam, sehingga kita dituntut untuk memburunya, yaitu dengan beribadah walaupun dalam satu hari, seperti halnya dengan beribadah 1000 bulan. Para mustami'in yang berbahagia, dalam Al-Quranul Karim telah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar, siapapun orangnya di antara kita, orang-orang yang sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan lalu beribadah di malam Lailatul Qadar, insya Allah itu adalah lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Lalu apa sih daripada Lailatul Qadar tersebut? Seperti halnya telah kita maklumi bersama, orang yang beribadah seperti bertadarus, seperti halnya sholat sunnah, itu malam itu dikerjakan itu lebih baik pahalanya, lebih jauh lebih mulia ketimbang atau daripada orang melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. Maka orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, terutama di malam Lailatul Qadar, maka hatinya akan terasa lebih tenang. Itu ciri-ciri daripada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Hatinya tenang, pikirannya tidak gemerungsung dengan urusan dunia, dan kehidupannya adalah hanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kapan sih kira-kira bahwa kapan Lailatul Qadar itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah menyebutkan kapan harinya. Namun beliau lewat Aisyah, istri daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, carilah di tanggal-tanggal ganjil di akhir bulan Ramadan atau 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Entah tanggal 21, entah malam tanggal 23, atau malam tanggal 25, atau 27, dan terakhir adalah malam 29. Para ulama bersepakat bahwa jika berpuasa kita dimulai pada hari Senin, jika kita puasanya dimulai hari Senin, maka insya Allah Lailatul Qadar jatuh pada malam tanggal 21. Kalau kita puasanya itu dimulai pada hari Sabtu, insya Allah Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 23. Sedangkan jika puasa kita dimulai pada hari Kamis, insya Allah Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 25. Lalu kapan? Kalau hari Selasa atau hari Jumat? Kalau hari Selasa dan hari Jumat dimulainya kita berpuasa,
Seperti tahun ini kita adalah puasanya dimulai hari Jumat. Insya Allah kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar nanti adalah malam tanggal 27. Sedangkan kalau puasa kita di Indonesia dimulai pada hari Rabu, maka puasanya atau Lailatul Qadarnya adalah jatuh pada tanggal 29. Itu sebagian ulama mengatakan demikian, bahwa orang yang berpuasa atau awal puasanya dimulai pada hari Jumat, fa insya Allah malam Lailatul Qadarnya adalah malam tanggal 27. Mari kita laksanakan tanggal atau malam tanggal 27 ini dari sejak maghrib sampai terbenam matahari, yaitu pada subuhnya itu adalah kita manfaatkan untuk kegiatan atau ibadah yang kira-kira adalah bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Antara lain yang bisa kita lakukan atau amalan yang bisa kita amalkan pada malam Lailatul Qadar antara lain, yang pertama, memperbanyak atau memperlama membaca ayat suci Al-Quranul Karim dengan niat lillahi ta'ala. Apalagi jika niatnya ini, tentu kalau orang baca Al-Quran tentu dapat pahala. Jika ini bisa dihibahkan atau diberikan, hadiahkan kepada orang tua kita, insya Allah akan sampai. Niatkan dalam diri kita, ya Allah, saya membaca Al-Quran ini, pahalanya saya kirimkan, saya hadiahkan kepada ayahanda kami atau pada ibunda kami yang telah wafat, yang telah mendahului kami. Itu bisa. Yang kedua, selain membaca Al-Quranul Karim, juga adalah memperbanyak doa. Doa yang kita panjatkan, entah kita habis sholat atau kita habis sholat sunnah, memperbanyak bacaan yang diajarkan oleh para ulama dulu adalah mengatakan, bacaannya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, atau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun, maka Engkau adalah sungguhnya Maha Pengampun, ampunilah dosa saya. Perbanyak doa itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau ditambah dengan bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa-doa yang sudah populer. Kalau kita memperbanyak di malam itu atau amalan yang kita laksanakan doa ini di malam Lailatul Qadar, sama halnya kita meminta maaf atau minta ampunan kepada Allah selama 1000 bulan. Coba kita bayangkan. Yang ketiga, di samping kita tadarus, juga memperbanyak doa. Kalau bisa adalah iktikaf. Iktikaf ini dilaksanakan pada 10 hari yang terakhir di akhir bulan Ramadan. Insya Allah ini adalah bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati kita lebih tenang, lebih terang lagi. Di samping iktikaf juga memperbanyak zikir. Zikir kepada Allah dengan membaca sholawat bisa, dengan membaca tasbih, tahmid dan tahlil juga bisa. Atau juga yang paling penting juga, kata Rasul, raq'atani fi lailatul qadri khairun laka wali ummatika min darbis syaiki alfa syahrin fi Bani Israel. Dulu di zaman Nabi Bani Israel, orang-orangnya berusianya panjang-panjang dan suka berjihad fisabilillah. Akan tetapi cukup kata Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, cukup dengan 2 rakaat di malam Lailatul Qadar bisa melebihi baiknya seperti berjuang di jalan Allah, seperti halnya yang dilakukan oleh Bani Israel. Jadi cukup dengan 2 rakaat, entah itu 2 rakaat sholat sunnah Lailatul Qadar boleh, atau sholat sunnah syukril wudu. Jika kita sudah wudu, hendaklah kita sholat sunnah 2 rakaat, atau sholat sunnah namanya sholat sunnah syukril wudu namanya. Usolli sunnatan syukril wudu lillahi ta'ala. Bacaannya bebas, seperti sholat sunnah yang lain. Atau yang lain, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini tidak ada penyebab apa karena apa, dan waktunya juga tidak dibatasi, kecuali adalah waktu-waktu yang diharamkan, seperti habis sholat asar itu tidak boleh, atau habis sholat subuh itu tidak boleh, atau ketika matahari mulai naik, pertama naik itu tidak boleh. Kemudian di samping sholat sunnah syukril wudu,
atau sholat sunnah Lailatul Qadar, atau sholat sunnah mutlak. Yang paling penting lagi, sebagai kita adalah anak Adam, kullu bani Adam khata'un. Setiap orang atau setiap anak Adam pasti mempunyai dosa, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Maka yang terbaik di antara orang-orang yang punya salah itu adalah yang mau bertobat. Maka sholatnya adalah sholat sunnah taubat. Ini setiap hari kalau bisa dilaksanakan. Kemudian yang sering kita dengarkan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa? Yaitu sholat tahajud 2 rakaat atau 4 rakaat atau 4 rakaat dengan 2 salam, masing-masing dengan 1 salam, itu adalah lebih baik. Itu sholat tahajud. Kemudian ada sholat hajat. Jika kita menghendaki suatu keinginan, punya hajat apa, sholatlah tahajud. Sholat hajat, insya Allah terkabul. Dan yang sering tadi pagi juga saya mendapatkan pertanyaan, bagaimana cara sholat yang agak panjang, yaitu adalah sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih itu kalau bisa dilakukan setiap hari sekali. Setidak-tidaknya adalah ya 1 minggu 1 kali. Kalau 1 minggu 1 kali tidak bisa, ya 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali tidak mampu, ya 1 tahun sekali. Kalaupun 1 tahun juga sekali tidak bisa, paling tidak adalah seumur hidup sekali. Sebagai bukti pensucian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namanya adalah sholat sunnah tasbih. Cara mengerjakannya adalah berdiri, niat sholat tasbih, usolli sunnatat tasbih rakaataini lillahi ta'ala. Biasa seperti ada iftitah, kemudian ada surat Al-Fatihah, kemudian surat pendek. Setelah surat pendek, jangan langsung ruku, tetapi membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali ketika berdiri. Setelah selesai 15 kali, lalu kemudian kita ruku. Di dalam ruku kita baca tasbih tersebut sebanyak 10 kali. Kemudian i'tidal. Ketika i'tidal membaca tasbih lagi juga sebanyak 10 kali. Kemudian sujud. Ketika sujud kita baca tasbih tadi juga sebanyak 10 kali. Duduk antara 2 sujud 10 kali. Sujud lagi 10 kali. Lalu ketika kita akan berdiri, jangan langsung berdiri. Duduk dulu sebentar, baca tasbih 10 kali. Sehingga jumlahnya 75. Kalau 2 rakaat berarti 150. Supaya 300 kita lakukan sebanyak 4 rakaat dengan 2 salam. Insya Allah ini akan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholatnya namanya sholat tasbih. Nah yang terakhir, ketika kita sudah sujud, kemudian duduk setelah tahiyat akhir, sebelum salam, kita kan biasanya berdiri. Jangan berdiri, tapi sebelum salam, kita baca tasbih 10 kali. Sehingga jumlah total ada 300 kali kita membaca tasbih. Itulah kemuliaan tasbih. Jadi, kesimpulan daripada hari ini adalah amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, khususnya di malam Lailatul Qadar, adalah bisa tadarus, kemudian bisa memperbanyak doa yang sering kita ucapkan, yang tadi saya sebut, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ampuni duh Gusti atas semua dosa dan salah saya. Kemudian iktikaf, kemudian zikir, kemudian sholat malam. Boleh sholat apa saja boleh. Nah, demikianlah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan. Karena ini adalah puasa tahun ini dimulai pada hari Jumat, mudah-mudahan malam Lailatul Qadar benar-benar jatuh pada tanggal 27 dan kita semuanya warga SD Islam Ta'alum Huda, termasuk siswanya, termasuk wali muridnya, termasuk orang yang mendengarkan berita ini, kita bersama-sama melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang kata Nabi Muhammad SAW jauh lebih baik daripada berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. 2 rakaat itu adalah sholat sunnah Lailatul Qadar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.